Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang administrasi pembiayaan sekaligus menjadi tugas mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Zuri Pamuji MPDI. Nah, pengen tahu kan apa itu administrasi pembiayaan sekolah? So, let's check this out. Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan karakter peserta didik. Sebuah pendidikan akan dikatakan berhasil dengan baik jika ditopang oleh tenaga pendidikan yang profesional serta didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang memadai. Untuk itu, untuk kecukupan pendanaan adalah sebuah keniscayaan dalam pendidikan agar dikatakan sebagai pendidikan yang bermutu. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1, dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketersediaan dana yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik akan terjadi penyelewengan pendanaan. Sehingga perlu adanya manajemen keuangan dengan baik. Nah, apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Arwi Dayanto, ruang lingkup manajemen keuangan memiliki aspek 4 kegiatan, di antaranya penyusunan anggaran atau budgeting, yang kedua pembukuan atau accounting, yang ketiga pemeriksaan auditing, yang keempat pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran atau budgeting merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur untuk mencapai sasaran. Yang kedua ada pembukuan atau accounting. Pembukuan dalam manajemen pendidikan keuangan meliputi dua hal. Yang pertama, pengurusan menyangkut kewenangan dan kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama. Yang ketiga adalah pemeriksaan atau auditing. Auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak yang berwenang. Yang keempat ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Kemudian adalah sumber keuangan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1, dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut Sulistyo Roni, bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah pemerintah. Sumber keuangan pendidikan dalam pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Yang kedua dari orang tua siswa. Dana dari orang tua ini disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat atau disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarnya ditentukan melalui rapat komite. Yang ketiga ada sumber dana dari masyarakat. Pendanaan dari masyarakat ini sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok. Kemudian ada dana dari alumni.
Selanjutnya, dana dari peserta kegiatan, dan yang terakhir, dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Apa aja sih prinsip-prinsip manajemen keuangan itu? Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada efektivitas, dan yang keempat ada efisiensi. Yang pertama ada transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Dalam manajemen keuangan pendidikan, arti dari transparansi ini adalah adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Prinsip yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam manajemen keuangan pendidikan, akuntabilitas artinya penggunaan keuangan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Prinsip yang selanjutnya adalah efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan dapat dikatakan bahwa efektivitas ini memenuhi prinsip manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Selanjutnya ada tugas-tugas manajemen sekolah. Manajemen keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah, mulai dari cara mendapatkan dana hingga pemanfaatan dana. Beberapa tugas manajemen keuangan sekolah antara lain, yang pertama, manajemen untuk perencanaan perkiraan, yang kedua ada manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan, yang ketiga ada manajemen kerjasama dengan pihak lain, dan yang keempat penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Selanjutnya ada proses pengelolaan keuangan. Proses pengelolaan keuangan diantaranya adalah perencanaan anggaran. Yang kedua ada strategi mencari sumber dana sekolah. Yang ketiga ada penggunaan keuangan sekolah. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi anggaran. Dan yang kelima ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Proses pengelolaan keuangan yang pertama adalah perencanaan anggaran. Proses penyiapan anggaran tersebut disebut juga dengan penganggaran, yaitu kegiatan menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Dalam kegiatan perencanaan anggaran, pembiayaan pendidikan, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menyegerakan sumber-sumber pendanaan pendidikan serta menyusun rencana anggaran dan pendapatan sekolah atau RAPBS. Yang selanjutnya ada strategi mencari sumber dana sekolah. Berikut ini merupakan strategi untuk menggali sumber pendanaan sekolah. Yang pertama adalah membangun usaha koperasi. Yang kedua, membuka kursus atau kegiatan luar sekolah. Yang ketiga ada pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Yang keempat ada penggalangan dana dari para donatur. Yang kelima ada penggalangan dana dari para alumni. Dan yang keenam adalah dana orang tua atau wali. Yang ketiga ada penggunaan keuangan sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelolaan keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti hemat, tidak mewah, menggunakan dana sesuai rencana, dan program yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi anggaran.
Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistemik dan sistematis, diawali kegiatan memonitori, memeriksa, menilai dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah proses pertanggungjawaban dan penggunaan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah, dan laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, dan pemakaian biaya. Jadi, dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu substansi sekolah yang turut menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dengan manajemen yang baik, sekolah tidak hanya mampu mendanai pembiayaan sekolah, namun sekolah juga mampu meningkatkan prestasi sekolah, meningkatkan keberdayaan guru, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.